Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Yusad Husain, NIM I 00210025. Saya Raya Rozan Salsabila dengan NIM 00210029. Saya Anissa Kamila dengan NIM I 0002100030. Oke, kami di sini akan membuat video tentang mediasi dengan masalah hutang piutang. Selamat siang saudari yang saya hormati sekalian. Sebelum kita melakukan mediasi, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Esa sebagai mediator yang telah dipilih Ibu. Selanjutnya kepada Ibu saya berikan kesempatan untuk memperkenalkan diri masing-masing. Baik, perkenalkan, nama saya Anissa Kamila sebagai penggugat dalam kasus ini. Dan perkenalkan, nama saya Raya Rozan Salsabila sebagai tergugat dalam kasus ini. Baiklah, langsung saja saya jelaskan bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang prosedur mediasi di pengadilan, dalam pasal 4 disebutkan bahwa semua sengketa perdata ini diajukan tingkat pertama wajib lebih dahulu diupayakan penyelesaiannya melalui perdamaian dengan bantuan seorang mediator, dan pada sidang Ibu kali ini telah disepakati telah menunjuk saya sebagai mediator dalam kasus ini. Selanjutnya, saya menerangkan tentang mediasi. Mediasi adalah suatu alternatif penyelesaian sengketa di mana kedua belah pihak saling berunding untuk menemukan titik temu. Saya selaku mediator akan memfasilitasi negosiasi ini. Namun sebelumnya saya memulai mediasi, saya akan menjelaskan tahapan-tahapan mediasi antara lain. Yang pertama, saya akan memberikan penyelesaian kepada para pihak untuk bergantian. Yang kedua, saya akan mencari kesepahaman awal dari kedua belah pihak. Yang ketiga, saya mendefinisikan menentukan agenda pembicaraan. Yang keempat, setelah itu kita masuk dalam tahap negosiasi. Yang keempat, apabila negosiasi telah mencapai kesepakatan, kita akan menyusun kesepakatan akhir. Baiklah, Ibu, apakah setuju dengan kesepakatan tersebut? Saya setuju, Pak. Baiklah, kita mulai mediasi pagi ini. Bagaimana kalau kita mendengar dari Ibu Anissa terlebih dahulu untuk menyampaikan keterangannya? Bagaimana Ibu setuju? Iya Pak, setuju, silakan. Silakan Ibu Anissa, saya persilakan. Baik, terima kasih Pak atas kesempatannya. Jadi begini, Ibu Raya ini sampai saat ini masih terikat hutang piutang dengan saya. Padahal di dalam surat perjanjian Ibu Raya sepakat untuk melunasi semua hutang piutang beserta bunganya pada tanggal 6 Januari 2013. Namun sampai pada saat jatuh tempo, tergugat tidak mau melunasi hutangnya. Saya telah beberapa kali melayangkan somasi kepada tergugat, namun sampai sekarang saya tidak mendapatkan kejelasan apa-apa dari Ibu Raya. Baiklah, artinya Ibu kecewa atas kejadian ini. Ya Pak, saya sangat kecewa. Dan Ibu Anissa menginginkan agar pembayaran cepat dilakukan, betul begitu, Bu? Ya betul Pak, karena hutang Ibu Raya ini terbilang cukup besar, dan dalam surat perjanjian ini sudah sepakat untuk segera melunasi hutang piutang beserta bunga saat jatuh tempo. Baiklah, setelah kita mendengar penjelasan dari Ibu Anissa, selanjutnya saya berikan kesempatan kepada Ibu Raya untuk menyampaikan hal-hal yang perlu kita ketahui. Silakan Ibu Raya. Baik Pak, terus terang Pak, saya sangat kecewa atas tindakan Ibu Anissa ini. Apakah iya tidak ada jalan lain selain melakukan gugatan? Masih banyak jalan alternatif, berunding misalnya. Dan saya pikir lebih dewasa untuk mendapatkan jalan keluar yang baik tanpa mencederai harga diri saya. Ibu Raya, tolong jangan berdalih. Saya itu sudah 3 kali Bu melayangkan surat teguran terhadap Ibu Raya. Kalau Ibu Raya memang ada itikat baik, seharusnya Ibu Raya memberikan respon yang baik pula, bukan justru berdiam diri dan memberikan kesan tidak bertanggung jawab. Ibu-ibu harap tenang. Kalau pihak satu bicara, maka pihak lain harus mendengarkan agar kita dapat mengerti apa kemauan dari masing-masing pihak. Kalau ibu-ibu seperti ini tetap, mediasi tidak akan bisa dilanjutkan. Bagaimana? Apakah mau dilanjutkan atau tidak? Ya maaf Pak. Oke, baiklah. Silakan Ibu Raya untuk dilanjutkan penjelasannya. Jadi begini Pak, saya menyadari betul atas keterlambatan pelunasan ini. Namun saya juga tidak membenarkan atas tindakan Ibu Anissa dengan menggugat saya, karena gugatan ini nama baik saya jadi tercoreng.
Oh, jadi usaha ibu kurang dihargai dan belum menjaga nama baik ibu. Kemudian ibu mengingatkan pada kedua pihak menjaga nama baik. Apakah benar ibu? Iya Pak, sangat benar. Itu yang saya sangat harapkan. Oke, setelah saya mendengarkan penjelasan dari Ibu Anissa dan Ibu Raya, saya menemukan beberapa kesepahaman awal, yaitu ibu menginginkan adanya hubungan baik. Kemudian ibu menginginkan agar masalah cepat terselesaikan. Bukankah begitu maksud kalian? Oke, baiklah, selanjutnya Ibu Anissa dan Ibu Raya mengungkapkan bahwa sebelum perkara ini terjadi, sebenarnya Ibu Anissa menganggap Ibu Raya sebagai terutang yang dapat dipercaya, dan sebaliknya pihak Ibu Raya menganggap Ibu Anissa sebagai pemberi hutang yang bisa diajak kerjasama. Kalau boleh saya bertanya, kemungkinan melanjutkan hutang piutang tersebut di kemudian hari. Seperti yang sudah saya jelaskan, Ibu Raya harus sesegera mungkin dapat melunasi hutang-hutangnya karena ini sudah lewat dari tempo. Baik, jadi ibu menginginkan agar hutang tersebut terlunasi, benar ibu? Ya benar Pak. Baik, mengenai penjelasan dari Ibu Anissa, apakah Ibu Raya ada tanggapan? Iya Pak, sebenarnya saya sangat kecewa ya terhadap Ibu Anissa karena terlalu gegabah mengambil tindakan mediasi. Masalah ini kan bisa dibicarakan secara kekeluargaan dan dengan cara yang baik-baik juga Pak. Dari penjelasan Ibu, saya dapat menyimpulkan bahwa masalah piutang dapat diselesaikan, maka hubungan baik antara Ibu Anissa dan Ibu Raya dapat dilanjutkan. Benar Ibu? Ya benar. Oke, baiklah. Demikian ada etikat baik antara kedua belah pihak untuk menyelesaikan masalah ini. Selanjutnya izinkan saya untuk menulis definisi permasalahan. Hakim mediator menuliskan definisi permasalahan, yaitu menjaga nama baik antara hubungan antara kedua belah pihak. Bagaimana menyelesaikan pembayaran tersebut? Mediator dari kedua pihak tersebut yang ingin Ibu Anissa bahas terlebih dahulu yang mana? Bagaimana Ibu Anissa? Ini Pak, yang jelas saya menginginkan Ibu Raya sesegera mungkin dapat melunasi hutang-hutangnya. Baiklah Ibu, selanjutnya Ibu Raya, bagaimana menurut Ibu? Terus Pak, mengenai pelunasan hutang piutang ini saya mendapatkan kesulitan. Saya pikir kita bahas nama baik dulu deh Pak. Bagaimana Ibu Anissa? Dari pihak Ibu Anissa ada pertimbangan lain? Ya Pak, saya setuju untuk membicarakan nama itu. Bagaimana agenda pertama membahas nama baik atau hubungan baik Ibu Anissa dan Ibu Raya? Selanjutnya untuk mengenai pembayaran, apakah Ibu-Ibu setuju? Saya setuju Pak. Setelah kedua pihak setuju untuk membicarakan nama baik terlebih dahulu, maka selanjutnya saya memberikan kesempatan kepada Ibu-Ibu untuk mengajukan usulan mengenai pemecahan masalah ini. Kira-kira siapa yang lebih dahulu untuk mau mengajukan usulannya? Apakah Ibu Anissa atau Ibu Raya? Begini Pak, sebetulnya hubungan saya dengan Ibu Raya ini sebelumnya cukup baik, sehingga saya percaya memberi pinjaman uang dengan jumlah yang cukup besar. Namun pada kenyataannya Ibu Raya ini justru memanfaatkan kebaikan saya. Hal ini yang sulit saya terima Pak. Tapi dalam pelunasan hutang ini pasti akan saya lunaskan Bu pembayarannya. Namun saya harap tidak dalam waktu dekat ini karena saya sedang mengalami kesulitan dalam keuangan harap pekerjaannya. Baik, Ibu Raya memiliki usaha untuk memberikan kepastian pembayarannya kepada Ibu Anissa. Bagaimana kita melakukan perjanjian tertulis yang memuat mengenai bagaimana cara pembayarannya, terus berapa jumlah yang harus dibayar serta tenggang waktu yang dibutuhkan. Saya rasa itu sudah cukup. Ya, saya sangat setuju sekali mengenai apa yang kita tuangkan pada perjanjian tersebut, bukan begitu. Bagaimana kita melakukan perjanjian tertulis yang memuat mengenai bagaimana cara pembayarannya, terus berapa jumlah yang harus dibayar serta tenggang waktu yang dibutuhkan. Saya rasa itu sudah cukup. Iya, saya sangat setuju sekali mengenai apa yang kita tuangkan pada perjanjian tersebut, bukan begitu Pak Mediator? Baiklah, sebelumnya kalau saya boleh tahu menyampaikan Ibu Raya dan Ibu Anissa sama-sama menginginkan adanya kelanjutan hubungan baik di kemudian hari, namun masih membutuhkan waktu untuk memikirkan cara terbaik mengenai pelunasan pembayaran di kemudian hari yang dapat diterima dari kedua belah pihak. Bagaimana kita membahas usulan nomor 1, yaitu melanjutkan untuk menjaga nama baik atau tetap berhubungan baik. Apakah
Ibu-ibu memiliki usulan untuk masalah ini? Yang jelas untuk selanjutnya seharusnya Ibu Anissa tidak mengambil tindakan gegabah semacam ini. Kalau masalah ini bisa dibicarakan dengan baik-baik, dengan begitu saya juga akan membayar hutang tersebut dan saya berjanji saya tidak akan menjelek-jelekan nama Ibu Anissa. Baik, saya melihat Ibu Raya beritikat untuk menjaga nama baik masing-masing pihak. Selanjutnya, bagaimana tanggapan Ibu Anissa? Silahkan, Bu. Ya, pada dasarnya saya juga tidak menginginkan hal-hal seperti ini terjadi. Kalau memang ada kejelasan dari pihak Ibu Raya mengenai pelunasan utang piutang ini. Baik, dari penjelasan dari para pihak, saya melihat Ibu Anissa dan Ibu Raya sepakat untuk menjaga nama baik dan atau hubungan baik. Selanjutnya, saya beranjak ke permasalahan nomor 2, yaitu tentang kewajiban pelunasan hutang piutang. Bagaimana ada tanggapan dari Ibu Raya? Mengenai pelunasan hutang piutang ini, saya pasti akan segera melunasi. Hanya saja, seperti yang saya sampaikan sebelumnya, saya mohon kesadaran dari Ibu Anissa karena saya meminta penundaan pembayaran sampai 3 bulan ke depan. Bagaimana Ibu Anissa? Dari pihak Ibu Raya sudah memberikan kepastian soal pembayaran. Ada tanggapan, Bu? Baik, tidak jadi masalah asalkan 3 bulan ke depan saya mau semua piutang sudah lunas, Bu. Oke, jadi begini Bu Anissa. Ini membutuhkan kepastian dari Ibu Raya. Apakah Ibu Raya bisa menjamin semua hutang piutang Ibu Raya 3 bulan depan dapat dilunasi? Iya Pak, jadi begini, awal saya berhutang kepada Ibu Anissa ini untuk keperluan penambahan modal usaha saya. Jadi untuk 3 bulan ke depan usaha saya akan ada banyak perkembangan dan saya akan melunasi saat itu juga. Menurut saya usulan Ibu sudah konkret. Bagaimana tanggapan Ibu Anissa atas usulan Ibu Raya? Terus terang, sebetulnya saya ingin pembayaran piutang ini dapat segera dilunasi. Namun baiklah tidak apa-apa. Namun pada bulan ketiga, Ibu Raya harus melunasi semua hutang-hutang. Baiklah, pada pertemuan mediasi kita ini telah mencapai sepakat, yaitu mengenai saling menjaga nama baik ataupun hubungan baik, dan melakukan pembayaran dengan cara bayar kontan pada bulan ketiga. Dan artinya 3 bulan ke depan piutang ini sudah lunas dibayarkan. Bukan benar begitu, Bu? Betul, Pak. Baiklah, selanjutnya kita akan mempersiapkan kesepakatan perdamaian yang mana intinya di dalam kesepakatan tersebut para pihak harus menambahkan klausul apakah kesepakatan ini dicabut atau kesepakatan perdamaian yang dilakukan pada putusan majelis hakim yang melahirkan akte perdamaian. Pak Mediator, saya bertanya, apakah perbedaan 2 klausul tersebut? Baiklah, saya jelaskan. Apabila keputusan tersebut cabut, maka kesepakatan perdamaian hanya mengikat pada kedua belah pihak. Di mana apabila salah satu ingkar, maka janji yang diajukan gugatan kembali. Sedangkan untuk klausul yang menyebutkan kesepakatan perdamaian yang dikukuhkan dalam majelis hakim menjadi akte perdamaian, sehingga apabila salah satu pihak wana prestasi ataupun ingkar janji, maka dapat dieksekusi langsung oleh ketua pengadilan setempat tanpa mengajukan gugatan. Wah, kalau begitu harus dibukukan ke dalam majelis hakim karena kesepakatan ini masih ada poin yang belum dipenuhi oleh Ibu Raya. Bagaimana Ibu Raya? Apakah setuju? Saya sangat setuju, Pak. Baiklah Bu-Ibu, selanjutnya saya akan menyerahkan kesepakatan perdamaian yang telah ditandatangani kepada ketua majelis hakim dan pembacaan putusan dengan panitia penggugat. Sekian dari video dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.